Untuk bisa sampai di titik paling timur Pulau Jawa, masih diperlukan penyelesaian ruas Probolinggo-Banyuwangi. Ruas tol 1 ini terbilang penting, mengingat Probolinggo sendiri menjadi lokasi akhir dari tol Trans Jawa. Namun hingga kini, pembangunannya sendiri masih dilakukan dan perlu bersabar menanti penyelesaiannya. Assalamualaikum semuanya. Jika kita berbicara mengenai tol Trans Jawa dan pembangunan ruas-ruas baru pelengkap trasenya yang kini mulai dikebut untuk diselesaikan pada tahun 2024 mendatang, rasanya tidak lengkap jika kita tidak bahas tol Probolinggo-Banyuwangi. Karena ruas ini adalah tonggak ujung timur Trans Jawa yang harus ikut segera diselesaikan. Dan berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Dari sekian banyak proyek tol yang sedang berjalan di Indonesia, ada satu yang juga tak kalah penting untuk diikuti perkembangannya, yakni ruas tol Probolinggo-Banyuwangi. Ruas tol 1 ini terbilang sangat penting, mengingat Probolinggo sendiri menjadi lokasi akhir dari tol Trans Jawa yang saat ini sudah beroperasi. Untuk bisa sampai di titik paling timur Pulau Jawa, masih diperlukan penyelesaian ruas Probolinggo-Banyuwangi. Namun hingga kini, pembangunannya sendiri masih dilakukan dan perlu bersabar menanti penyelesaiannya hingga bisa dilewati. Ruas Probolinggo-Banyuwangi sendiri pertama kali diresmikan pembangunannya pada tahun 2017. Saat itu, penandatanganan kesepakatan bersama dengan proyek tol ruas Jakarta Cikampek 2 Selatan yang diproyeksi dapat membuat Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Dua pembangunan tol tersebut masuk dalam proyek strategis nasional 2022. Yang artinya akan dikebut hingga maksimal selambat-lambatnya tahun 2025 mendatang. Dalam perencanaan awalnya, ruas tol Probolinggo-Banyuwangi diproyeksi akan memiliki panjang sekitar 171,51 km. Sedangkan biaya investasi yang digelontorkan mencapai 23,39 triliun, dengan biaya konstruksi sebesar 17,10 triliun. Untuk keseluruhan, tol Probolinggo-Banyuwangi akan dibagi menjadi 6 seksi yang terdiri dari seksi 1 Kerasaan sampai Paiton 15,75 km, seksi 2 Paiton sampai Besuki 21,89 km, seksi 3 Besuki sampai Situbondo 43,48 km, seksi 4 Situbondo sampai Asem Bagus 17,65 km, seksi 5 Asem Bagus sampai Bajulmati 43,61 km, dan seksi 6 Bajulmati sampai Ketapang 21,45 km. Sehubungan dengan PSN era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir di tahun 2024, otomatis juga akan berpengaruh pada penyelesaian pembangunannya, di mana pada tol Probolinggo-Banyuwangi, wilayah yang masuk dalam target PSN baru sampai seksi 2, yakni ruas Paiton sampai Besuki di tahun 2024, dan masih menyisakan 4 seksi lainnya. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, lantas sudah sejauh mana progres pembangunan ruas tol tersebut, dan mampukah selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2025 mendatang untuk keseluruhan seksinya? Sekarang mari kita lihat dari fakta yang ada untuk mengetahui jawabannya. Pada bulan Maret 2022 lalu, Adi Prasetyanto selaku Direktur Utama PT Jasa Marga Probolinggo-Banyuwangi memastikan jika progres pembangunan sudah sesuai jadwal. Hal tersebut ia sampaikan dengan menjelaskan sudah sejauh mana tahap pembebasan lahan yang terselesaikan untuk pembangunan proyek.
Menurutnya, sampai dengan saat ini, total yang sudah diberikan untuk segmen Probolinggo sampai Besuki adalah sebesar 28,69%, yang terdiri dari 1.247 bidang. Mayoritas merupakan lahan masyarakat di 20 desa, serta lahan fasilitas umum dan tanah kas desa. Beliau juga dengan optimis menyampaikan, jika pembebasan lahan benar-benar rampung di akhir tahun 2022 ini, maka untuk tahap konstruksi hingga seksi 2 seperti yang ditargetkan pada BSN akan tercapai di tahun 2024. Jadi jika pembebasan lahan sesuai dengan target, yaitu di akhir tahun ini, maka pengerjaan konstruksi untuk segmen Probolinggo sampai Besuki juga dapat dimulai di saat yang sama dan diharapkan bisa selesai di akhir tahun 2024. Sementara itu, rencana jadwal konstruksi penyesuaian dengan ketersediaan lahan dengan minimal progres lebih dari 80% secara gate to gate, sehingga pelaksanaan konstruksi antara gerbang satu dengan yang lainnya tidak terputus di tengah dan nantinya dapat dioperasikan secara terus-menerus. Segmen Probolinggo Besuki nantinya akan memiliki 3 gerbang tol, yaitu gerbang tol Keraksaan, gerbang tol Paiton, dan gerbang tol Besuki. Pembebasan lahan lebih dari 80% ini harus tercapai antara 3 gerbang tol tersebut. Sedangkan untuk ruas tol Probolinggo menuju Banyuwangi ini akan memiliki masa konsesi selama 35 tahun. Setelah tahun 2024, maka harapannya pembangunan benar-benar bisa dilanjutkan hingga seksi terakhir untuk menghubungkan sisi paling barat dengan sisi paling timur Pulau Jawa, karena hanya paling timur yang belum terselesaikan jalan tolnya. Titik awal jalan tol ini akan tersambung dengan jalan tol Pasuruan Probolinggo yang saat ini telah beroperasi sebagian. Jika sudah terbangun, maka ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa akan terhubung dengan jalan tol, sehingga semakin mempermudah mobilitas orang, barang, dan jasa. Dan jika tol Probolinggo Banyuwangi selesai dan tol Gilimanuk selesai, maka akan ada kemungkinan penyeberangan tol to tol di Selat Bali atau jembatan tol Banyuwangi Gilimanuk. Itu semua tidak menutup kemungkinan jika ruas kedua tol ini sudah jadi. Entah di presiden ke siapa, jembatan Selat Bali pasti akan ada jika infrastrukturnya mendukung. Kita sebagai masyarakat hanya bisa berharap dan mendoakan kemajuan infrastruktur negara kita. Siapa tahu nanti dari Bali, Jawa, sampai Sumatera tersambung jalan tol dan jembatan tol. Itu pasti akan mempersingkat jarak tempuh tanpa harus keluar dari lajur tol. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa diambil. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain. Karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.